Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan analisis teknik pengisian SPT 1770 menggunakan pembukuan pada studi kasus PPh wajib pajak orang pribadi, usahawan, perdagangan, dan bahan bangunan. Adapun kelompok kami terdiri dari Auditia, Eka Amelia, Febi Putri, Melan Suryani, Najwa Hayati, Nadila Safira, dan Lulu Febrianti. Latar belakang pajak, khususnya pajak penghasilan atau PPh, berperan penting dalam pendanaan negara. Dalam sistem self-assessment di Indonesia, wajib pajak bertanggung jawab menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak, termasuk pengisian SPT 1770. Namun, banyak wajib pajak masih kesulitan memahami proses ini, terutama terkait pembukuan yang sesuai aturan perpajakan. Pada usaha perdagangan, bahan bangunan, kompleksitas pencatatan transaksi menjadi tantangan. Pembukuan yang baik tidak hanya membantu kepatuhan pajak, tetapi juga memberikan gambaran finansial yang jelas. Studi ini menganalisis teknik pembukuan untuk pengisian SPT 1770 secara serta kendala yang dihadapi wajib pajak, dengan tujuan meningkatkan kepatuhan dan praktik perpajakan, khususnya bagi UMKM di sektor ini. Adapun laporan laba rugi komersial tahun 2020 itu ada PT UD Jaya Abadi dengan laporan laba rugi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dengan laporan keuangan komersial yaitu penjualan sebesar 5,8 miliar, harga pokok penjualan yaitu persediaan barang awal itu 1,2 miliar, pembelian 2 miliar 750 juta, serta barang tersedia dijual yaitu 3 miliar 950 juta. Adapun persediaan akhirnya itu sebesar 950 juta. Harga pokok penjualan sebesar 3 miliar, serta laba bruto sebesar 2,8 miliar. Beban umum dan administrasi, yaitu beban gaji pegawai sebesar 260 juta, beban pemasaran sebesar 15 juta, beban sewa sebesar 80 juta, beban listrik, air, dan telepon sebesar 130 juta, beban administrasi sebesar 125 juta, beban bunga pinjaman sebesar 32 juta, beban penyusutan sebesar 50 juta, beban dagang sumbangan sebesar 6 juta, beban kerugian piutang sebesar 54 juta, beban asuransi perusahaan sebesar 52 juta, beban asuransi dinas sebesar 24 juta, beban iuran asosiasi pengusaha sebesar 2.400.000, beban lain-lain sebesar 100 juta, PBB sebesar 15 juta, serta zakat sebesar 75 juta. Sehingga total beban yang dapat adalah 1 miliar 38.400.000 rupiah. Dengan laba usaha 1 miliar 761.600.000 rupiah. Adapun penghasilan beban dari luar usaha yaitu bunga deposito sebesar 20 juta, sewa gudang sebesar 30 juta, dividen sebesar 10 juta, warisan sebesar 100 juta, serta hadiah sebesar 10 juta. Total penghasilan dari luar usaha yaitu sebesar 170 juta. Laba neto yang diperoleh adalah 1.931.600.000 rupiah. Laporan posisi keuangan per 31 Desember 2020 UD Jaya Abadi, laporan posisi keuangan per 31 Desember 2020. Aset aset diperoleh kas sebesar 312 juta, kas bank 2,5 miliar, persediaan barang perdagangan 950 juta, piutang dagang 2,3 miliar, cadangan kerugian piutang sebesar 230 juta, investasi dalam saham sebesar 20 juta, uang muka PPh PR pasal 25 sebesar 15 juta, tanah sebesar 100 juta, rumah sebesar 150 juta, kendaraan sebesar 120 juta, mesin merupakan 200 juta, gudang sebesar 150 juta, serta akumulasi penyusutan sebesar 30 juta, wara laba sebesar 900 juta, sehingga total aset yang diperoleh pada laporan posisi keuangan 2020 adalah 7.145 juta.
Kewajiban dan modal. Kewajiban yaitu hutang dagang sebesar 113 juta, hutang pajak sebesar 20.900.000 dengan total kewajiban 330 juta. Modal Tuan Krisna sebesar 5.223.400.000 rupiah. Laba tahun berjalan sebesar 1.591.600.000 rupiah. Total modal yaitu 6.815.000 rupiah. Dan total kewajiban dan modal pada laporan posisi keuangan pada tahun 2020 sebesar 7.145.000 rupiah. Adapun informasi yang berkaitan dengan laporan laba rugi yaitu dalam menghitung persediaan barang akhir, Dimas menggunakan metode LIFO. Dan jika dihitung menggunakan metode FIFO, besarnya persediaan akhir sebesar 500 juta. Dalam beban gaji pegawai, termasuk pengeluaran untuk rekreasi karyawan ke Bali sebesar 50 juta. Setelah dihitung berdasarkan ketentuan fiskal beban penyusutan tahun 2020 sebesar 70 juta. Bunga deposito dari Bank BRI Cabang Soekarno-Hatta telah dipotong PPh Pasal 4 Ayat 2. Dimas menyewakan gudang kepada Siti Jaya Mandiri dengan NPWP 10356 006-288-8000. Atas penghasilan tersebut, Siti Jaya Mandiri telah memotong PPh Pasal 4 Ayat 2 dengan nomor bukti potong JM 52 Pasal 4 Ayat 1 0815. Dividen dari PT Alam Sentosa NPWP dengan NPWP 11.123.254.000 dipotong PPh Pasal 17 Pasal 2C. Hadiah dari lomba golf telah dipotong PPh Pasal 21 oleh pihak penyelenggara dengan nomor bukti potong JM 01 PS 21 0815. Penghasilan dari luar usaha yang tercantum dalam laporan laba rugi merupakan penghasilan sebelum dipotong pajak penghasilan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Lulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Auditia dengan NIM 63230485. Saya akan membahas informasi yang berhubungan dengan penghasilan Dimas selama setahun tahun 2020. Yang pertama, sebagai pegawai di PT Mebel Jati, bisa dilihat pada kasus 1, pajak penghasilan pasal 21 atau 26. Yang kedua, Alia dengan usia 10 tahun, anak kandung Dimas memperoleh royalti atas buku karangannya dari PT Gramedia Selaras dengan nomor NPWP sebagai berikut, sebesar 75 juta. Yang ketiga, istri Dimas atau Nyonya Nina, seorang dokter yang melakukan praktik di rumah dengan total pendapatan selama tahun 2020 sebesar 225 juta dengan NPPN 50%. Status kewajiban perpajakan suami istri digabung. Biaya lain-lainnya, selama tahun 2020, Dimas membayar angsuran PPh Pasal 25 sebesar 1,5 juta per bulan. Daftar harta kewajiban daftar susunan keluarga. Yang pertama ada tabel harta, tanah dengan perolehan 500 juta, tahun perolehannya Maret 2007. Yang kedua, rumah dengan harga perolehan 750 juta dengan tahun perolehannya Maret 2007. Yang ketiga, kendaraan dengan harga perolehan 220 juta dengan tahun perolehan Juli 2008. Yang keempat, motor dengan perolehan 15 juta tahun perolehan Oktober 2008. Yang kedua, ada tabel kewajiban. Yang pertama ada kredit investasi kecil Bank BRI dengan jumlah 300 juta tahun peminjamannya September 2016. Yang ketiga ada tabel biodata dari seluruh anggota, bisa dilihat dokumen yang dibutuhkan untuk pengisian SPT 1770. Menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Yang pertama ada penghasilan lain di luar pekerjaan. Yang kedua, bukti potong A1 atau A2 jika Anda merupakan pegawai dengan penghasilan lain. Yang ketiga, neraca dari laporan laba rugi atau laporan keuangan bila menggunakan metode pembukuan. Yang keempat, rekapitulasi bulanan peredaran bruto dan biaya
bila menggunakan metode norma atau NPPN. Yang kelima, lembar perhitungan PPh terutang yaitu wajib pajak dengan status PH atau MT. Daftar perhitungan peredam bruto dengan UMKM omset maksimal 4,8 miliar setahun. Yang keenam, jumlah penghasilan, pembayaran PPh pasal 25, pemberitahuan norma jika merupakan pengusaha dengan omset di atas 4,8 miliar setahun. Yang kedua, bisa menyiapkan form identitas pada SPT 1770. Yang pertama, NPWP, yang kedua nama wajib pajak, yang ketiga jenis usaha atau pekerjaan bebas, yang keempat nomor telepon. Yang ketiga, mengisi form lampiran. Yang pertama ada lampiran 1 1770. Yang kedua lampiran 2 1770. Yang ketiga lampiran 3 1770. Yang keempat lampiran 4. Mengisi formulir induk 1770. Yang pertama penghasilan neto, yang kedua penghasilan kena pajak, yang ketiga PPh terutang, yang keempat kredit pajak, yang kelima PPh kurang atau lebih bayar, yang keenam angsuran PPh 25 tahun berikutnya, yang ketujuh lampirannya, dan yang ke-8 diakhiri dengan pengisian tanggal dan tanda tangan. Dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih Auditia. Saya Nazul Hayati akan menjelaskan selanjutnya. Proses perhitungan pajak penghasilan orang pribadi. Pajak penghasilan orang pribadi adalah pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri maupun luar negeri. Penghasilan yang dikenai pajak meliputi penghasilan dari pekerjaan seperti gaji, bonus, THR, penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, lalu ada penghasilan dari modal seperti dividen, bunga, sewa, dan penghasilan dari hadiah atau penghargaan. Nah, teman-teman, jadi sebelum kita mengisi formulir SPT, perusahaan akan melakukan koreksi fiskal terhadap laporan laba rugi komersialnya. Nah, sesuai dengan soal yang tadi sudah dibacakan oleh Lulu, itu kan ada ketentuan-ketentuan laporan laba rugi untuk membuat koreksi fiskal. Di sini untuk akun-akun yang akan dikoreksi fiskal ada seperti persediaan akhir, itu dikoreksi fiskal negatif sebesar 450 juta. Lalu ada beban gaji pegawai, koreksi fiskalnya positif sebesar 50 juta. Lalu ada beban penyusutan, koreksi fiskal negatif sebesar 20 juta. Lalu ada beban pajak penghasilan dengan koreksi positifnya sebesar 18 juta. Beban sumbangan koreksi positif 6 juta. Beban asuransi Dimas koreksi positifnya 24 juta. Zakat koreksi positifnya 75 juta. Bunga deposito koreksi negatifnya 20 juta. Sewa gudang koreksi negatifnya 30 juta. Dividen koreksi negatifnya 10 juta. Warisan koreksi negatifnya 100 juta. Setelah dilakukan koreksi fiskal, maka UD Abadi Jaya ini akan mendapatkan laporan laba rugi untuk rekonsiliasi fiskalnya yang akan dimasukkan ke SPT. Nah, selanjutnya ada perhitungan terkait pajak-pajak yang akan disetorkan oleh si Dimas. Yang pertama, perhitungan PPh final. PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito itu sebesar tarifnya 20% dari 20 juta. Hasilnya 4 juta. Lalu ada PPh pasal 4 ayat 2 atas pendapatan sewa gudang. Tarifnya sebesar 10% dikali 30 juta. Hasilnya 3 juta. Lalu ada PPh pasal 17 ayat 2C atas dividen. Tarif sebesar 10% dari 10 juta, yaitu sebesar 1 juta. Lalu ada perhitungan PPh tidak final, yaitu PPh atas hadiah lomba tidak termasuk tidak final, sebesar 5% dari 10 juta, yaitu 500.000. PPh atas royalti sesuai dengan PPh pasal 23, itu tarifnya sebesar 15% dikali 75 juta, hasilnya 11.250.000. Dan angsuran pajak selama tahun 2020 yang telah dibayarkan oleh Dimas itu 1.500.000 per bulannya. Jadi kalau dikali 12, satu tahunnya dapat 18 juta.
Makasih, untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya ada perhitungan PPh atas gaji sebagai pegawai PT Mebel Jati. Perhitungan PPh pasal 21, penghasilan sebulannya itu ada gaji tetap setahun 144 juta, tunjangan transportasi ada 6 juta, tunjangan hari raya 12 juta, jaminan kecelakaan kerja 0,54% dikali 12. Kita ada 518.400. Ada jaminan kematian 0,3% dikali 12, yaitu 288.000. Jadi jumlah penghasilan bruto setahun yaitu 162.806.400 rupiah. Dan ada pengurangan biaya jabatan yaitu 5% dikali penghasilan bruto yaitu 6 juta. Iuran jaminan dikali 12 yaitu 1.920. Iuran pensiun 1% dikali 12 yaitu 840. Jumlah pengurangan jadinya 8.760.000 rupiah. Dan ada pengurangan yaitu setahun yaitu 154.046.400. Dikurangi PTKP ada wajib pajak sendiri dan wajib pajak istri yaitu 54 juta. Lalu ada tambahan wajib pajak kawin yaitu 4.500.000, tanggungan keluarga 13.500.000. Jadi jumlah PTKP-nya yaitu 126 juta. Penghasilan kena pajaknya ada 28.046.400 dan PPh 21 juta yaitu 0 dikurang 50 juta dikali tarif 5% yaitu 1.402.320. Dan ada PPh 21 terutang setahun yaitu 1.402.320. Ada perhitungan PPh atas penghasilan Nyonya Aziza. NPPN-nya 50%. Yaitu ada penghasilan bruto 225 juta rupiah. Ada penghasilan neto yaitu 112.500.000 rupiah. Dan ada perhitungan PPh PKP-nya itu 1.615.146.400. Dan PPh terutang 5%-nya yaitu 50 juta, PPh terutangnya 2.500.000, 15%-nya 200 juta dan PPh terutangnya 30 juta dan 25% 250 juta dan PPh terutangnya itu 60 juta. Lalu 30% ada 1.115.146.400 dan PPh terutangnya yaitu 334.543.000. Jadi jumlahnya yaitu 429.543.920. Sini ada pengisian SPT 1770 menggunakan metode pembukuan. Yang pertama ada pengisian formulir 1770 lampiran 4. Kita mengisi tahun pajak terlebih dahulu. Lalu kita beri tanda silang yaitu yang pembukuan. Dan kita tulis nama NPWP dan nama pajak. Nama NPWP dan nama pajak. Lalu di bagian A ada harta pada akhir tahun dengan tanah dengan kode 061. Tahun perolehannya 2007, 100 juta rupiah. Yang kedua ada rumah dengan kode harta 061, tahun perolehan 2007 dan harga perolehan 750 juta rupiah. Dan ada kendaraan dengan kode harta 043, tahun perolehan 2008 dan harga perolehannya 220 juta. Lalu ada motor untuk kode hartanya 043, tahun perolehan 2008 dan harga perolehannya 15 juta rupiah. Rp485 juta. Lalu ada bagian B, yaitu kewajiban atau hutang pada akhir tahun.
ada kredit investasi kecil Bank BRI, lalu ditulis tahun pajaknya, yaitu tahun peminjamannya. Tahun peminjamannya itu 2016 dan jumlahnya itu 300 juta rupiah. Jadi jumlah bagian B itu ada 300 juta rupiah. Lalu yang C, daftar susunan anggota keluarga. Yang pertama yaitu Aziza dengan hubungan keluarga yaitu istri. Yang kedua Andre dengan hubungan keluarga yaitu anak kandung. Yang ketiga Almira dengan hubungan keluarga anak kandung, dan yang terakhir ada Alia, hubungan keluarganya anak kandung. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk slide selanjutnya akan saya jelaskan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eka Amelia dengan NIM 63230837. Untuk di lampiran ketiga ini ada memuat penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Yang kedua ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Yang ketiga ada penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Untuk yang bagian pertama, penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Yang pertama ada tabungan deposito atau tabungan diskonto surat berharga negara. Dasar pengenaannya sebesar 20 juta dengan PPh terutangnya 4 juta. Untuk sewa atas tanah dan atau bangunan sebesar 30 juta dan PPh terutangnya 3 juta. Untuk dividen ada sebesar 10 juta dengan PPh terutangnya 1 juta. Untuk total bagian penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final sebesar 8 juta. Untuk yang bagian B ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, yaitu ada warisan sebesar 100 juta. Untuk penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah dikosongkan saja. Boleh dilanjut, next. Untuk selanjutnya ada pengisian formulir 1770 lampiran kedua. Ada daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh yang ditanggung oleh pemerintah. Yang pertama ada PT Mebel Sejati, memotong jenis pajak pasal PPh pasal 21 sebesar 1.402.320. Yang kedua ada PT Gramedia, dengan jenis pajaknya PPh pasal 23 sebesar 11.250.000. Untuk yang ketiga ada Panitia Lomba Golf, jenis pajaknya PPh pasal 21 sebesar 500.000 dengan totalnya sebesar 13.152.320. Untuk PPh selanjutnya adalah pengisian formulir 1770 lampiran pertama, lampiran 1 halaman kedua, yang memuat perhitungan penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan, bebas bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan. Yang kedua ada perhitungan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Yang ketiga ada perhitungan penghasilan dalam negeri lainnya. Untuk yang pertama, penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas dikena peredaran usahanya sebesar 225 juta. Dengan norma 50%, penghasilan netonya sebesar 112.500. Dengan jumlah penghasilan netonya sebesar 112.500. Untuk yang bagian C, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, yaitu PT Mebel Jati, dengan penghasilan brutonya 162.806.400 rupiah. Pengurangan penghasilan bruto atau biayanya sebesar 8.750.000, dengan penghasilan netonya 154.046.400 rupiah. Totalnya sebesar 154.046.400 rupiah. Untuk bagian D, penghasilan neto dalam negeri lainnya yang dikenakan yaitu royalti sebesar 75 juta, lalu penghargaan dan hadiah sebesar 10 juta dengan total 85 juta. Untuk halaman selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Feby, kelas 14. 1770 lampiran 1, halaman 1. Di bagian A, penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas, pembukuan atau laporan keuangan wajib di checklist, tidak diaudit.
Bagian 1, penghasilan dari usaha dan atau pekerjaan bebas berdasarkan laporan keuangan komersial. A. Peredaran usaha sebesar 5.800.000 juta. B. Harga pokok penjualan sebesar 3 miliar. C. Laba atau rugi bruto usaha 1A dikurang 1B 2.800.000 juta. D. Biaya usaha sebesar 1.038.400.000 rupiah. E. Penghasilan neto 1C dikurang 1D sama dengan 1.761.600.000 rupiah. 2. Ada penyesuaian fiskal positif. Kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi biaya siswa yang dibayarkan oleh wajib pajak sebesar 24 juta. C. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan sebesar 50 juta rupiah. Di bagian E itu ada harta yang dihibahkan, bantuan atau disumbangkan sebesar 6 juta rupiah. F. Pajak penghasilan sebesar 18 juta rupiah. Di bagian K, penyesuaian fiskal positif lainnya sebesar 75 juta rupiah. Maka jumlah 2A sampai dengan 2K yaitu 173 juta rupiah. 3. Penyesuaian fiskal negatif. Itu ada B, selisih penyusutan atau amortisasi komersial di bawah penyusutan amortisasi fiskal sebesar 20 juta. Penyesuaian fiskal negatif lainnya sebesar 450 juta rupiah. Jumlah 3A sampai dengan 3C itu sebesar 470 juta rupiah. Jumlah bagian A 1E ditambah 2L dikurang 3D sama dengan 1.464.600.000 rupiah. Boleh di next? Baik, di formulir induk 1770 itu bagian A penghasilan neto. Penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebasnya adalah 1.577.100.000 rupiah. 2. Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan itu 154.046.400 rupiah. 3. Penghasilan neto dalam negeri lainnya 85 juta rupiah. 5. Jumlah penghasilan neto 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 1.816.146.400 rupiah. 6. Zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib 75 juta. 7. Jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib 5 dikurang 6 1.741.146.400 rupiah. 9 itu ada jumlah penghasilan neto setelah kompensasi kerugian. Poin 7 dikurang poin 8, 1.741.146.400 rupiah. Di bagian penghasilan tidak kena pajak, Bapak Dimas mempunyai kawin 1 tanggungan istri dan 3 tanggungan anak sebesar 126 juta rupiah. Penghasilan kena pajak 9 dikurang 10 itu 1.615.146.400 rupiah. 12 PPh terutang tarif pasal 17 Undang-Undang PPh angka 11 429.543.920 rupiah. Poin 14 jumlah PPh terutang. Poin 12 ditambah poin 13 itu 429.543.920 rupiah. 15 PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, pihak yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh ditanggung pemerintah, yaitu 13.152.320 rupiah. Di bagian 16 itu ada PPh yang harus dibayar sendiri sebesar 416.391.600 rupiah.
Di bagian 17, PPh yang dibayar sendiri, PPh pasal 25, dan STP PPh pasal 25, yaitu 18 juta rupiah. Jumlah kredit pajak 17A ditambah 17B, yaitu 18 juta rupiah. Poin 19, PPh yang kurang dibayar, PPh pasal 29, yaitu 398.391.600 rupiah. Di bagian 21, asuransi PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya dihitung sebesar 1/12 dikali jumlah pada angka 16, yaitu sebesar 34.699.300 rupiah. Pada lampiran G, selain formulir 1771 sampai dengan 1774, baik yang diisi maupun yang tidak diisi harus dilampirkan pula SSP lembaran ketiga PPh pasal 29, neraca dan laporan laba rugi, rekapitulasi bulanan, peredaran bruto dan atau penghasilan lainnya, bukti pemotongan pemungutan oleh pihak lain atau ditanggung pemerintah, fotokopi formulir 1721A1 dan atau 1721A2. Next. Di bagian ini ada daftar pembayaran PPh pasal 25. Peredaran bruto pedagang ecernya adalah 5.800.000.000 dan PPh pasal 25 yang harus dibayar adalah 18 juta rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Mailan Suryani dengan NIM 63230141. Selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulan dari analisis ini menegaskan bahwa pemahaman yang mendalam mengenai teknik pembukuan dan pengisian surat pemberitahuan atau SPT 1770 sangat penting bagi wajib pajak, terutama pengusaha kecil dan menengah di sektor perdagangan bahan bangunan. Meskipun sistem perpajakan di Indonesia mengadopsi pendekatan self-assessment, banyak wajib pajak yang masih menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban pelaporan mereka. Dengan adanya analisis terhadap dokumen-dokumen yang diperlukan, proses perhitungan pajak penghasilan orang pribadi, serta teknik pengisian SPT secara lengkap diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meminimalisir kesalahan dalam pelaporan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan praktik perpajakan di Indonesia, serta menjadi referensi bagi para penulis dalam memahami tantangan yang dihadapi oleh wajib pajak. Melalui pemahaman yang lebih baik mengenai pembukuan dan kewajiban perpajakan, diharapkan pengusaha dapat mengelola usaha mereka dengan lebih efisien dan transparan. Selanjutnya itu ada saran. Saran yang dapat diberikan berdasarkan penulisan ini adalah agar pemerintah dan lembaga perpajakan di Indonesia meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai kewajiban perpajakan, khususnya terkait pengisian SPT 1770 dan teknik pembukuan yang baik. Hal ini dapat dilakukan melalui penyelenggaraan seminar, workshop, atau pelatihan yang ditujukan kepada pengusaha kecil dan menengah, agar mereka lebih memahami proses perhitungan pajak penghasilan atau PPh dan dokumen yang diperlukan. Selain itu, penyediaan panduan praktis dan alat bantu digital untuk pengisian SPT juga dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan mereka dengan lebih tepat dan efisien. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat, serta mengurangi kesalahan dalam pelaporan yang dapat berakhir sanksi administratif. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan praktisi perpajakan sangat penting untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai PPh wajib pajak orang pribadi. Semoga pembahasan yang kami bahas bisa bermanfaat bagi yang menyaksikannya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.